warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Robi sohli sodri wa yasirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama, masih bisa belajar bersama meskipun secara virtual seperti ini. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada Nabi besar, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Yusuf sebagai pengawas pembina dari Disdik Kota Bandung dan Pak Mumin sebagai Ketua MGMP-PKN. Hari ini kita akan belajar secara virtual mengenai animasi Plotagon. Untuk susunan acaranya tadi kita sudah buka, mari kita buka bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya, sambutan dulu dari Ketua MGMP-PKN, Pak Mumin Mursalin, MPD. Kepada Pak Mumin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina Disdik Kota Bandung, Bapak Yusuf. Yang terhormat Bapak narasumber, Pak Abu Maulana, dan yang saya hormati rekan-rekan saya, guru Bandung. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak yang saya hormati, pada hari ini hari Jumat, hari yang mulia, kita semua bisa bertatap muka walaupun secara virtual melalui pertemuan Mituga. Ibu Bapak yang saya hormati, alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini kita bisa bersilaturahim setelah kurang lebih kita 4 bulan tidak bisa bertatap muka karena ada pandemi corona. Ibu Bapak, regulasi pendidikan yang disampaikan, yang dikemukakan oleh pemerintah kemarin, kita sudah ada kepastian bahwa tahun pelajaran 2020-2021 tetap dilaksanakan bulan Juli 2020. Namun yang saya baca sesuai dengan SKB dari 4 Menteri bahwa sekolah untuk tahun pelajaran baru itu kita masih menggunakan yang disebut dengan blended learning, yaitu pembelajaran menggunakan tatap muka dan menggunakan PJJ. Itu pun tatap muka kalau sudah ada di zona hijau. Sedangkan yang masih ada di zona kuning, oranye, dan merah, kita masih harus menggunakan PJJ. Kota Bandung nampaknya belum ke zona hijau. Kemarin di koran PR bahwa yang zona hijau itu baru Kota Sukabumi. Untuk itu Bapak, dalam PJJ ini saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung, juga ke Bapak narasumber yang insya Allah akan memberikan materi tentang Plotagon
di mana materi ini bisa kita gunakan dalam PJJ. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama pembelajaran 4 bulan di masa pandemi kita PJJ, banyak keluhan dari orang tua, dari siswa terutama, mereka jenuh. Mudah-mudahan nanti ke depan Ibu Bapak dengan adanya media pembelajaran yang insya Allah nanti oleh narasumber akan disampaikan kepada kita, pembelajaran atau PJJ di masa transisi menuju new normal masih menggunakan daring, kita bisa menggunakan media pembelajaran insya Allah katanya Protago ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak, rekan-rekan, guru-guru PPKN Kota Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mumin untuk sambutannya. Acara berikutnya sambutan dari pengawas pembina dari Pak Yusuf. Silakan Pak, untuk waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua MGMP Pak Mukmin beserta jajarannya dan juga para Ibu Bapak Guru PKN se-Kota Bandung. Yang saya hormati Pak Agung selaku pemateri pada sesi Odading untuk mata pelajaran PPKN. Ibu dan Bapak, alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada hari ini akhirnya kita bisa berjumpa kembali ya Bapak Ibu setelah sekian lama. Dan tentunya harapan saya Ibu Bapak dalam keadaan sehat walafiat dan yang utama adalah semangat. Seperti yang disampaikan oleh Ketua MGMP Pak Mukmin tadi bahwa Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan kebijakan bahwa kita akan tetap memulai tahun ajaran baru di bulan Juli. Walaupun situasi pandemi coronanya belum tuntas. Nah, sebagai pendidik tentunya kita tidak bisa tinggal diam saja dengan situasi yang terjadi saat ini. Harus kita mencari arah agar materi ataupun tugas kita sebagai pendidik tetap terlaksana. Nah, karena itu saya menyambut baik hari ini kita guru-guru PPKN khususnya di Kota Bandung akan dapatkan ilmu tambahan dari Mas Agung ini, Pak Agung yang luar biasa yang mau berbagi. Terima kasih Pak Agung dan juga MGMP yang sudah memfasilitasi, dan saya berharap kegiatannya kita tidak hanya hari ini, jadi ini adalah kegiatan awal. Dan sebagai informasi, karena memang guru PKN di Kota Bandung ini begitu banyak, jumlahnya Pak Agung hampir sekitar 300 lebih, sementara pengawas pembinanya hanya saya sendiri. Nah, karena itu mungkin dengan pertemuan virtual seperti ini, saya yakin kita bisa tetap menjalin silaturahmi dengan baik. Harapan saya tentunya Ibu Bapak setelah mengikuti kegiatan materi hari ini, Ibu Bapak lebih bisa berinteraksi dengan para siswa dengan interaktif, dan yang terutama adalah menyenangkan. Saya ingin sampaikan isu terkini kita sedang ramai dengan HIP, ramai dengan Pancasila yang katanya di Persebaya, itu menurut saya jangan terlalu kita masuk sana, tapi yang penting kita sebagai guru PKN, kita akan selalu ingat bahwa bagaimana menciptakan generasi yang menjadi warga negara yang baik, good citizenship. Nah, dengan metode yang mungkin akan di-sharingkan hari ini oleh Pak Agung, apa yang selama ini mungkin menjadi kewajiban kita untuk disampaikan kepada para siswa, mudah-mudahan bisa disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan disukai oleh anak-anak. Dan tidak menutup kemungkinan nanti setelah sesi ini saya ingin diskusi dengan Pak Agung, dengan Pak Mumin, dan pengurus MGMP maupun Bapak Ibu guru yang interest di bidang multimedia. Mari kita buat sesuatu yang kalau perlu kita bikin channel YouTube sendiri khusus untuk bela negara.
tapi tentunya yang ya pakai gaya anak-anak sekarang, karena memang kita harus mengikuti gaya mereka. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ibu bapak yang sudah bergabung sampai dengan terakhir. Saya lihat ada 140 peserta, dan saya harap nanti apa yang didapatkan di sesi hari ini bisa di-share-kan ke teman-teman yang lain. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi untuk Pak Agung, Pak Mukmin, dan Ibu Bapak Guru yang sudah bergabung. Harapan kami dari Dinas Pendidikan, kita tetap semangat dan terus berinovasi dalam rangka membangun good citizenship atau warga negara yang baik. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya. Bapak Ibu, kita langsung mulai saja ke pemaparan materi. Jadi Bapak Ibu mohon nanti dinonaktifkan dulu mikrofonnya, di-mute dulu, kemudian nanti kalau ada pertanyaan silakan boleh untuk bertanya secara langsung ataupun mau di kolom komentar, di kolom chatnya juga dipersilakan. Bapak Ibu, saya tampilkan dulu bahan presentasi saya. Oke, sudah ada ya Bapak Ibu? Oke, kita mulai. Bismillah, hari ini kita akan membahas sharing berkenaan dengan media animasi Photagon untuk pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk memaparkan materi dulu, kita praktekkan, kemudian kita buka sesi diskusi kita hari ini. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Agung Maulana, Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu, saya juga seorang guru. Kalau saya lamanya di SMP Asalam. Jadi 12 tahun saya sebagai guru matematika di SMP Asalam. Kalau guru PKN-nya mungkin Bapak Ibu kenal dengan Deden ya. Nah, Pak Deden di SMP Asalam, saya lama di SMP Asalam. Nah, per 2019 kemarin saya pindah tugas ke SMKPU. Jadi sekarang tugasnya di SMKPU. Kemudian saya juga seorang edukator bersama seperti ini mengadakan pendidikan dan pelatihan khusus di bidang pendidikan juga. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau kolaborasi, saling berbagi, ayo insya Allah nanti saya bantu. Kemudian saya juga orang penulis buku, Bapak Ibu. Saya mengajak sebetulnya kepada Bapak Ibu bahwa kita sebagai seorang guru ini juga bisa berkreasi, bisa berkarya melalui tulisan. Alhamdulillah per tahun 2020 ini saya sudah menulis buku yang sudah diterbitkan 24 buku. Jadi Bapak Ibu hayu kita sama-sama berkarya melalui tulisan, kita buat buku untuk bermanfaat untuk orang lain. Kemudian juga saya IT Business Consultant ini mengajak para pelaku UMKM di Kota Bandung bahwa Google Gapura Digital yang pemasarannya masih konvensional, yang masih offline, kita bantu naik kelas menjadi jadi online gitu supaya nanti penghasilannya lebih besar lagi. Kemudian Bapak Ibu, ini saya sertakan nomor WA saya, email juga sama Instagram. Jadi silakan Bapak Ibu bisa kita saling silaturahmi di luar forum ini karena memang 2 jam kalau saya pikir ya memang masih kurang juga. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau ada masalah, kalaupun kita silaturahmi di luar forum ini silakan bisa lewat WA atau Instagram saya juga ada ya. Bapak Ibu, saya ingin cerita dulu berkenaan dengan odading. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dengar istilah odading langsung identik dengan makanan gitu ya. Nah, sebetulnya juga saya berpikirnya yang namanya sudah umum tapi bisa dibuat jadi pelatihan tentang digital. Maka saya buat odading namanya One Day Digital Training. Itu akronimnya. Tapi juga ketika saya berpikir ulang, ada yang nanya gitu di WA atau yang nelpon,
Pak Agung kalau pelatihan odading ini gimana caranya? Saya pikir jadi geli sendiri. Kok pelatihan odading ya? Saya juga nggak bisa bikin odading. Nah, maksudnya di sini adalah one day digital training. Jadi kalau Bapak Ibu nanti makan odading, ingat ini one day digital training gitu ya, Mbak Bu. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita main kuis dulu. Join myquiz.com. Jadi Bapak Ibu jangan keluar dari Google Meet-nya. Sekarang buka browsernya. Silakan Bapak Ibu masukkan di browsernya itu alamatnya joinmyquiz.com. Nanti saya tampilkan alamatnya. Nah ini alamatnya. Silakan dibuka browsernya tanpa keluar dari meeting kita hari ini. Bisa Google Chrome, bisa Mozilla Firefox, kemudian masukkan alamatnya joinmyquiz.com. Nanti diminta kodenya 140680. Silakan Bapak Ibu. Oke, baru satu orang ada. Nggak ada suaraan. 22 orang sudah bergabung. Kodenya 140680. Oke, sudah ada 68, 70. Kita mulai saja. Nanti yang belum masuk biar menyusul saja. Kodenya 140680.
Bisa masuk. Jam ke sini nanti masuk ini suaranya. Jangan ribut. Dan juaranya adalah yang pertama Pak Rizky ya, Pak Rizky, yang kedua Pak Yosep, yang ketiga Trimasih. Bapak Ibu mohon untuk tidak sharing screen dulu. Ya, oke Bapak Ibu, mohon untuk tidak sharing screen dulu, nanti biar lancar. Bapak Ibu, saya ingin dengar dulu dari Bapak Ibu yang sudah pernah berpengalaman menggunakan kuisis boleh, menggunakan Kahoot atau aplikasi yang lain untuk penilaian, untuk mengadakan kuis terhadap siswa-siswinya. Bapak Ibu silakan yang sudah punya pengalaman menggunakan kuisis ataupun Kahoot, silakan boleh cerita dulu. Atau tadi ketika bermain kuisis ini, gimana perasaan dari Bapak Ibu semuanya? Silakan Bapak Ibu. Nggak bisa ini di sini. Halo? Nggak bisa. Bu Nining mau bersuara Bu, silakan. Enggak, ini saya mau pindah sebentar. Oh iya, oke. Oke, Bapak Ibu kita mulai. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Mukmin itu sekilas tentang ada SKB 4 Menteri gitu ya yang mengatakan bahwa memang pembelajaran ini untuk zona tertentu bisa dengan tatap muka langsung. Tapi untuk zona di luar zona hijau ini nggak bisa, masih tidak diperbolehkan. Nah, dari SKB 4 Menteri itu kan muncul kebijakan-kebijakan. Nah, di sini saya mengutip dari Kompas, di situ dikatakan bahwa guru butuh solusi konkret untuk pembelajaran jarak jauh gitu ya. Dan artinya gitu, diumumkan bahwa guru harus melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Cuman belum konkret. Di konkret itu dalam artian gimana nih solusinya supaya nanti si pembelajaran jarak jauh ini lebih variatif, kontennya juga harus diisi dengan apa. Nah, guru itu butuh juga salah satunya pelatihan untuk menyiapkan PJJ. Jadi nanti kontennya itu lebih bervariasi. Nah, ini saya kutip dari Kompas seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kemarin ketika pelaksanaan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh semester 2 kemarin, tahun 2019-2020, Bapak Ibu itu kan terkesannya dadakan, dalam artian kan
ketika COVID-19 datang, kemudian pemerintah mengambil kebijakan bahwa semua sekolah itu melakukan pembelajaran jarak jauh. Siswanya belajar di rumah, gurunya mengajar di tempatnya masing-masing. Itu yang memang kebijakannya seperti itu. Masalahnya adalah ketika kita belum siap, dan banyak dari kita, guru dan sekolah itu memang belum siap melakukan PJJ. Yang terjadi adalah ya istilah Sundanya itu riweuh. Dan ini juga pernah kami lakukan di SMKPU waktu itu. Ketika harus melakukan PJJ dan belum siap, kami satukan semua kelas 10, itu kurang lebih ada 370 siswa. Disatukan dalam satu kelas virtual di Google Classroom, ada materinya, ada penugasannya. Kemudian ketika penilaian jadinya riuh sendiri. Dalam artian ini kelas yang mana ya? Karena disatukan. Nah itu ketidaksiapan kami yang terjadi seperti itu. Nah Bapak Ibu, saya ingin dengar dulu cerita dari Bapak Ibu menghadapi PJJ tahun kemarin. Gimana pengalaman Bapak Ibu ketika semester 2 kemarin harus melakukan PJJ. Kalau ada yang sudah siap boleh silakan. Kalau misalkan ada yang merasa kewalahan juga, boleh silakan di-sharing pengalaman tentang PJJ tahun kemarin, semester 2 kemarin. Silakan Bapak Ibu. PJJ bulan kemarin itu kita PJJ itu sangat mendadak ya. Ya. Saya ingatkan saya ingat pada waktu bulan Maret 2020 Kemendikbud atau Dinas Pendidikan langsung meliburkan sekolah. Sedangkan komunikasi dengan siswa pada waktu itu sangat mendadak. Sehingga yang dilakukan oleh para guru adalah yang termudah, yaitu melalui WhatsApp. Itu pun kebanyakan berupa penugasan-penugasan. Betul. Karena melalui WhatsApp, jadi tidak ada variasi atau interaksi. Barangkali seperti itu PJJ sebelum-sebelumnya. PJJ awal. Iya, makasih Pak Mumin. Bu Soni Usman boleh menambahkan, silakan Bu. Dari pertama PJJ yang mendadak sama dengan Pak Mukmin melalui WhatsApp. Kemudian penilaian pun masih manual. Itu saja mungkin. Iya, betul. Jadi memang karena memang serba dadakan gitu, kita juga belum siap, semuanya juga belum siap ya. Yang terjadi memang yang paling mudah itu dengan menggunakan WhatsApp, betul sekali. Ya, Bapak Ibu, itu yang Waalaikumsalam, Bu Reni silakan. Ya Pak, jadi saya sama dengan Bu Soni dari SMPM. Kebetulan memang di awal kami menggunakan hanya dengan WA kepada siswa, tetap setelah 2 minggu berjalan kami menggunakan ada beberapa aplikasi yang digunakan. Kalau saya di PKN menggunakan aplikasi Kuiper Pak untuk melaksanakan PJJ kemarin. Jadi sampai akhir iya Kuiper. Yang saya lakukan itu adalah Kuiper, cuma ada kekurangannya, yaitu di mana kalau kita mau membuat soal uraian itu tidak tersedia. Cuma kemarin sudah ada pelatihannya sehingga sudah bisa dilaksanakan untuk membuat soal uraian. Itu Pak. Jadi ya hanya itu dengan Classroom yang bisa digunakan. Itu Pak. Oke. Di awal-awalnya memang kelabakan karena tiba-tiba. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Leni. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Assalamualaikum. Ibu Imai dulu boleh, Bu Imai. Iya. Mangga. Hatur nuhun Pak. Ya. Assalamualaikum buat semuanya. Pengalaman saya selama PJJ kemarin memang yang lebih mudah memang menggunakan WhatsApp. Tapi selama ini, selama pembelajaran,
jauh sebelum PJJ, saya memang sudah menggunakan aplikasi Edmodo untuk kelas saya. Jadi di samping kami bertemu manual, anak-anak memang di sekolah saya terbiasa untuk bertemu secara virtual di Edmodo. Jadi memang kemarin pada saat Corona dengan menggunakan aplikasi itu memang agak lebih terbantu. Jadi selain saya juga tetap WhatsApp juga ada, juga saya juga menggunakan Edmodo. Jadi ujian-ujian saya gunakan juga ujian melalui Edmodo. Alhamdulillah saya mendapatkan artinya penilaiannya semuanya sudah ada di aplikasi Edmodo itu. Kemudian hasilnya juga analisis hasilnya juga sudah saya dapatkan dari menggunakan Edmodo tadi. Memang kesulitannya Edmodo kan harus menggunakan kuota. Jadi ada beberapa anak yang tidak bisa mengakses itu. Tapi itulah yang saya kemudian lari untuk menggunakan WhatsApp. Kalau umpamanya jadi dengan mengerjakan tugas manual, kemudian nanti di-share melalui foto, itu dari memang bisa dikirim ke WhatsApp, bisa dikirim ke Edmodo, tapi untuk yang kurang kuotanya saya gunakan itu. Ya, memang Pak semua pendadakan ya. Jadi memang kita semua lelengkah halu. Cuman ya alhamdulillah pada beberapa step saya sudah bisa melakukannya. Insya Allah lah itu sedikit terbantu dengan ada Edmodo. Begitu saja Bapak. Itu pengalaman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu lagi ya, Bu Nur ya. Bu Nur silakan Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di SMPN 38, sebagian guru sudah terbiasa menggunakan Flipper. Ketika PJJ kemarin, saya menggunakan Flipper, saya sendiri menggunakan Google Classroom. Namun seperti tadi Bu Mai cerita bahwa memang kita dadakan, jadi learning by doing aja Pak. Nah kendalanya tidak semua langkah-langkah bisa kita kuasai dengan cepat, sehingga kita dalam proses itu juga sambil belajar. Nah kami mengalami kendalanya ketika banyak anak yang tidak bisa masuk ke Google Classroom karena berbagai kendala. Nah, akhirnya mereka mengirimkan via WA. Sedangkan guru PPKN itu kan murid kelasnya banyak ya Pak ya. Kalau misalkan sekian ratus anak mengirimkan sekian tugas ke WA, nah masalahnya kalau ke WA dalam pengumpulan tugas Pak, memang lebih enak di Google Classroom. Namun mungkin persiapannya agak harus harus betul-betul disiapkan ya Pak ya kalau di Google Classroom. Iya, betul. Iya, makasih Bu Nur. Bapak Ibu, makasih untuk sharingnya. Jadi tadi Bapak Ibu ada yang bilang Kuiper, ada yang bilang Edmodo, ada yang bilang juga Google Classroom. Nah, ini yang disebut dengan wadah belajarnya. Nah, artinya ketika kita mau melakukan PJJ, salah satu faktor yang harus disiapkan itu adalah wadahnya. Wadah belajarnya ini yang harus memang ada. Jadi kalau misalkan secara tatap muka, kita kan masuk ke kelas tuh, nah itu adalah wadahnya. Nah, ketika misalkan PJJ, maka kita juga butuh wadahnya, namanya kelas virtual. Banyak tadi Bapak Ibu sudah sebutkan semuanya, ada Edmodo, Kuiper, Google Classroom. Kalau teman saya punya yang namanya Kelase dan seterusnya, ini bisa dimanfaatkan juga. Jadi kita butuh wadah belajarnya. Kenapa? Biar nantinya terorganisir dengan baik gitu. Jadi ketika kita ngasih materi, ada penugasan, penilaian, semuanya dalam satu wadah ini, tidak kemana-mana. Itu yang memang harus dibutuhkan. Kemudian Bapak Ibu kalau misalkan pernah dengar ada komunikasi sinkronus dan asinkronus. Nah, sinkronus itu adalah ketika kita melakukan seperti ini, virtual meeting seperti ini bersama-sama. Kita komunikasi bersama, ini namanya sinkronus. Gitu. Kita sekali-kali harus melakukan seperti ini. Terserah nanti, misalkan melalui Google Meet boleh, melalui Zoom meeting,
melalui Webex, melalui Microsoft Teams, banyak aplikasinya, banyak platformnya. Nah, kalaupun asinkronus, nah itu misalkan lewat WA, lewat email gitu, lewat platform yang tadi, itu bisa kita lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu butuh juga ketika PJJ ini kita tetap muka tapi secara virtual seperti ini, namanya sinkronus gitu. Jadi meeting secara virtual. Itu yang pertama, kita butuh wadah belajar. Yang kedua, kita butuh isinya. Daleman dari wadahnya itu namanya e-learning. Nah, e-learning itu kan misalkan kita buat materinya, kemudian penugasannya, penilaiannya. Nah, kita masukkan di situ e-learningnya. Nah, salah satu yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas hari ini itu adalah aplikasi Potagon. Nah, Potagon ini adalah salah satu aplikasi untuk membuat video animasi ke media pembelajaran. Jadi nanti kita lebih ke arah e-learningnya, isinya yang akan kita buat menggunakan Potagon. Dan kemudian yang ketiga, ini penting juga, yaitu peran serta seluruh stakeholder. Ini sangat-sangat penting sekali. Mulai dari dinas pendidikan. Nah, dinas pendidikan sekarang sudah memfasilitasi guru-gurunya untuk mengikuti pelatihan seperti ini. Nah, ini juga penting sekali. Kemudian dari sekolahnya, dari gurunya, orang tua, dan siswa itu sendiri. Misalkan guru mempersiapkan untuk PJJ, nah berarti kan sebagai stakeholder, guru berperan penting. Kemudian sekolah juga sangat berperan penting. Kenapa? Misalkan untuk pembelajaran jarak jauh, ini kan kita butuh kuota istilahnya ya. Ada internet, butuh internet. Nah, kalau saya sih ke pengalaman saya, sebelum PJJ ini normalnya saya 15 giga dalam waktu 1 bulan. Dan banyak melakukan PJJ dan banyak melakukan virtual meeting seperti ini, pelatihan seperti ini, saya 15 giga itu kurang dari seminggu udah habis. Nah, maka sekolah melalui kebijakan BOS kan sekarang BOS itu boleh dialokasikan untuk pembelian kuota, pembelian pulsa bagi guru dan siswanya, boleh seperti itu. Jadi nanti stakeholder dari sekolah bisa untuk berperan penting. Dan yang nggak kalah pentingnya itu adalah dari siswa dan orang tua juga. Karena PJJ itu kan lebih banyaknya orang tua yang berperan. Ini kejadian kemarin ketika musim PAT. Di sekolah saya PAT mulai jam 8. Kemudian ada satu orang siswa itu belum hadir juga pas waktu jam 8. Baru hadir jam 9. Pas ditanya kenapa, lupa ketiduran. Nah, artinya orang tua juga tidak mengingatkan, maka peran serta orang tua di rumah dan siswa ini sangat penting. Maka kalau saya bilang, peran serta seluruh stakeholder ini sangat penting. Semuanya harus bergerak seirama sehingga bisa berkolaborasi menciptakan PJJ yang memang bermakna seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita akan membuat video animasi untuk pendidikan. Jadi, rencana kita, agenda kita hari ini, kita akan membuat media pembelajaran berbasis animasi. Nantinya kita akan menggunakan Plotagon. Oke ya, saya akan masuk ke materinya, mengenal media animasi Plotagon. Apa sih Plotagon tuh? Nah, yang pertama saya langsung munculkan saja ini. Plotagon ini adalah aplikasi yang friendly user, Bapak Ibu. Saya sertakan ini ada foto anak saya, umur 5 tahun, masih TK. Dia bisa membuat animasi Plotagon ini, makanya saya bilang friendly user. Waktu itu saya buat animasinya di HP, kemudian dia dan anak-anak saya itu ngeliatin gitu di sebelah saya, ngeliatin gimana caranya dari mulai membuat tokohnya atau karakternya, kemudian setting tempatnya, dialognya, dia ngeliatin terus. Nah, suatu hari dia pinjam HP, kemudian bikin Plotagon sendiri dan ternyata bisa. Nah, nanti saya tunjukkan hasil karyanya dan ternyata bisa. Ini untuk anak TK. Artinya Bapak Ibu, untuk siapapun insya Allah bisa kalau kita mau belajar. Dan nanti media pembelajaran kita lebih variatif lagi. Bapak Ibu, ini ada contoh videonya. Tapi kalau di share screen biasanya nggak akan keluar nih suaranya. Ini hanya contohnya saja.
Nah, Bapak Ibu, kelemahan dari sinkronus ini, kelemahan dari kita virtual meeting ketika saya sharing screen, itu yang terjadi adalah suaranya tidak keluar. Kemudian juga playingnya ketika saya play ini sudah detik keberapa, di tampilannya itu baru detik keberapa. Nah, ini salah satu kelemahan dari virtual meeting seperti ini. Jadi memang kurang jelas juga. Nah, Bapak Ibu, boleh nanti untuk dilihat juga di channel YouTube saya, Adun Maul, atau ketika Bapak Ibu isi presensi, di situ akan ada link, ada video yang sudah dibuat, ada materi juga yang ditampilkan hari ini. Gitu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke tataran teknisnya, cara membuat Plotagon ini, silakan ada yang mau komentar dulu berkenaan dengan video animasi yang akan kita buat hari ini. Silakan Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke teknisnya. Oke, kalau tidak, kalau dirasa sudah cukup, boleh kita lanjutkan dulu. Saya akan jelaskan sedikit saja untuk Plotagon ini. Nah, Plotagon ini adalah sebuah aplikasi yang mampu mengkreasikan film animasi. Jadi, kita akan buat film animasi. Nah, nanti dihubungkan dengan media pembelajaran. Jadi, dihubungkan, disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak Ibu semua untuk media pembelajaran. Nah, ini mengubah teks biasa menjadi video animasi gitu ya. Mohon maaf juga ketika menurut datanya tingkat literasi orang Indonesia itu masih rendah gitu. Kalau misalkan saya juga pengalaman ketika anak disuruh baca itu agak susah. Mereka misalkan waktu itu saya kasih tugas ada problem solver, dia harus baca dulu nih. Saya kasihkan bahan bacaannya, tapi yang terjadi adalah mereka tidak baca itu, tapi mereka lebih senangnya googling langsung karena bisa langsung mencari apa yang mereka ingin cari. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian di Plotagon ini ada beberapa kelebihannya. Yang pertama, keterlibatan dengan audiens ini lebih tinggi gitu, dalam artian si audiens lebih tertarik daripada memang harus membaca. Nah, kita bisa sajikan bahan ajar kita melalui animasi ini. Yang kedua, tunjukkan, jangan katakan, dengan instruksi demonstrasi berbasis skenario. Jadi kita akan jadi sutradara pembuatan film animasi. Yang ketiga, ini mendapatkan pengalaman yang asalnya pesan tertulis menjadi pengalaman multimedia yang tidak terlupakan. Jadi Bapak Ibu nanti diarahkan untuk bisa membuat media pembelajaran berbasis video animasi gitu ya, insya Allah bisa. Oke, nah untuk animasi sendiri, ini animasi 3D, karakternya kurang lebih bisa 200 lebih. Kita bisa ciptakan sendiri, kita bisa buat karakter sendiri, adegannya juga kita bisa ciptakan sendiri, termasuk nanti setting tempatnya seperti apa. Oke, kita akan mulai untuk aplikasi Plotagon ini. Nah, Bapak Ibu, aplikasi Plotagon ini sebetulnya ada yang berbasis Android, iOS, sama software. Bisa digunakan di laptop ataupun di PC-nya. Cuman Bapak Ibu ketika kemarin saya ngisi pelatihan di Nurul Aulia, itu dari 100% yang menggunakan laptop, 90%-nya mengalami kegagalan. Jadi tingkat keberhasilan di laptop itu sangat rendah, maka saya sarankan Bapak Ibu menggunakan smartphone-nya saja untuk aplikasi Plotagon ini. Tapi memang ada spesifikasi minimalnya, misalkan memori bebasnya harus 1 GB, RAM-nya harus 2 GB, dan seterusnya. Tapi nanti dicoba saja. Nah, ini untuk installnya, Bapak Ibu nanti cari di Google Play-nya, kata kuncinya Plotagon, nanti cari Plotagon Story. Silakan di-download, namanya Plotagon Story. Ini kurang lebih 200 MB untuk downloadnya.
Jadi ini bisa digunakan, silakan untuk mendownload. Kemudian nanti pengaturannya ini kita bisa atur dark mode atau light mode, mau mode gelap atau mode terang, nanti tergantung dari Bapak Ibu inginnya seperti apa. Oke, Bapak Ibu, jadi sekarang mohon untuk instalasi dulu. Silakan di-download dulu di HP-nya masing-masing, di smartphone-nya masing-masing. Saya berikan waktu 5 menit sambil menunggu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, kalau ada sharing, ada yang mau ditanyakan, boleh silakan dinyalakan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Posisi sedang download Pak aplikasi Plotagonnya. Ya, silakan Pak di-download. Ya, maaf Pak, mau tanya, ini saya download, Ya. tapi tulisannya versinya tidak mendukung Pak. Jadi belum saya download juga, tulisannya versinya tidak mendukung katanya. Oh, dari handphonenya ya Pak? Iya. Ya. Betul, karena memang harus ada spesifikasi minimalnya juga, betul. Boleh dicoba di versi webnya, Bapak Ibu boleh buka plotagon.com, nanti bisa ada yang di-download juga. Punten, Pak. Ya. Halo. Untuk aplikasi Plotagon sedang di-download, Pak. Saya punya PC. Ya. Silakan Pak, dilanjutkan saja. Yang Plotagon versi 170, benar Pak? Iya, betul. Oke, sedang proses Pak, ini proses download. Lumayan, sekitar 240 MB. Iya, betul. Download Pak. Yang masih download silakan dilanjutkan. Saya tunggu. Silakan Bapak Ibu kalau ada menemukan masalah boleh di-sharing atau punya pengalaman tentang PJJ, pembelajaran digital, silakan boleh di-share juga. Pak Agung mau nanya nih. Ya, enggak Pak Rahman. Ini keluarnya Plotagon Story nggak apa-apa? Ya betul, itu Plotagon Story namanya Pak, betul. Oh ya, Di-download gitu saja. ya, jadi nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Ya. Bapak Ibu silakan diisi presensinya, jangan lupa. Ini untuk laporan juga ke dinas, jadi presensinya nanti disiapkan laporan ke dinasnya. Oh, kalau udahnya diem, udah gabung gitu. Bu Yulianti, silakan. Gerak bungnya. Perlu aja. Yang sudah selesai installnya boleh tuliskan di kolom chatnya. Oke, sudah banyak juga yang terinstall. Nah, sudah ready Plotagonnya, alhamdulillah.
Oke, Bapak Ibu, untuk segi teknisnya, nanti kita akan bagi menjadi 3 kompetensi besar. Nanti Bapak Ibu, kita sama-sama membuat karakter atau membuat tokohnya. Kemudian yang kedua, kita akan setting tempat dan posisi tokoh, sama dialognya juga. Dan kemudian yang terakhir, kompetensi terakhir itu adalah produksi dan distribusi videonya itu sendiri. Gitu ya. Oke, kita mulai yang pertama. Kompetensi yang pertama, kita akan buat karakter baru. Kita ciptakan karakter animasi 3D. Nah, nanti langkah-langkahnya saya akan praktekkan. Ini caranya seperti ini. Buat karakter baru, ada create new, kemudian ini tampilannya. Nah, ini ada beberapa karakter. Kemudian nanti karakter ini bisa disesuaikan. Bentuk mukanya seperti apa, warna kulitnya, model rambutnya, bajunya dari celana, baju, sepatu, ini bisa kita sesuaikan juga. Nah, oke ya. Kita akan buat karakternya. Bapak Ibu, saya akan praktekkan untuk pembuatan karakternya di aplikasi Plotagon ini. Nah, ini tampilan awalnya untuk Plotagon. Nah, ini akan ada tawaran untuk pindah paket ke paket bronze. Kalau misalkan Bapak Ibu mau, silakan. Kalaupun enggak, jangan dulu. Gitu. Kita pakai yang free dulu. Kita X. Nah, kita akan mulai. Kompetensi yang pertama, membuat karakter. Di yang paling atas, Bapak Ibu, itu ada tulisan create video. Nah, kita klik create videonya. Kita klik create video. Nah, nanti akan diarahkan ke setting tempat. Defaultnya tempatnya seperti itu nantinya. Ini akan beda-beda. Bapak Ibu bisa ganti tempatnya. Nah, saya diarahkan ini tempatnya di cafe. Kita nggak rubah dulu, yang ada dulu saja. Nanti kalau mau rubah di kompetensi yang kedua ya, Bapak Ibu, untuk setting tempat dan setting posisi tokohnya. Kita akan, yang pertama kompetensinya adalah membuat karakternya, membuat tokohnya. Bapak Ibu, di bawah itu ada tulisan no actor ya. No actor yang warna merah. Kita klik no actor. Nanti akan diarahkan pembuatan tokohnya, pembuatan karakternya. Kemudian juga akan dimunculkan karakter-karakter yang memang sudah dibuat, tokoh yang sudah dibuat. Nah, ini ada tokoh-tokoh, ada karakter yang sudah saya buat. Bapak Ibu, yang rambut kepang 2, diikat 2, nah itu adalah buatan anak saya. Sama yang karakter Bu Guru yang pakai kerudung pink, itu juga karakter buatan anak saya. Jadi dia buat ceritanya adalah ketika di sekolahan ada siswanya, ada gurunya. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, sekarang untuk membuat karakter baru, Bapak Ibu, di paling kiri atas ada tanda plus create new, create karakter. Nah, itu kita klik. Nah, ini tampilannya seperti ini untuk karakternya. Langkah pertama adalah kita tentukan mau laki-laki apa mau perempuan, male or female. Misalkan saya mau buat tokohnya laki-laki, berarti kita pilih male. Itu yang pertama. Kemudian di menu yang kedua, ini adalah bentuk mukanya. Nah, bentuk mukanya itu adalah yang paling atas itu yang paling muda, ke yang paling bawah itu yang paling sepuh. Nah, gini bentuk mukanya. Itu kita mau buat karakternya
tidak terlalu muda, tidak terlalu tua juga. Misalkan saya buat yang agak cabi seperti ini. Kemudian ini warna kulitnya bisa disesuaikan Bapak Ibu. Silakan, misalkan agak gelap, nah kayak gini. Bapak Ibu nanti disesuaikan saja. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena saya buatnya laki-laki, kita ubah mode rambutnya. Kita klik menu rambut. Jangan yang panjang. Nah, misalkan mode rambutnya seperti ini. Misalkan yang satu lagi. Bapak Ibu, ketika ada item yang gambar keranjang, itu kita diarahkan untuk download dan itu berbayar. Jadi jangan dulu yang berkeranjang, yang default aja, yang gratis dulu kita gunakan. Nah, ini model rambutnya seperti ini. Ini kita bisa ganti warna rambutnya juga di yang paling bawah. Misalkan ini mau warna hitam, atau misalkan mau yang kuning. Terserah Bapak Ibu nantinya, disesuaikan saja. Nah, misalkan model rambutnya seperti ini, warna rambutnya juga silakan disesuaikan. Ini. Kemudian yang keempat, ini untuk menambahkan kumis dan jambang. Itu kalau misalkan Bapak Ibu buatnya yang tokoh perempuan, berarti tanda X saja, nggak ditambahkan kumis sama jambangnya. Misalkan saya mau tambahkan dia kumis. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Model kumisnya banyak juga, warnanya juga bisa disesuaikan. Yang kelima, Bapak Ibu, adalah ini untuk bagian mukanya. Nah, bagian muka ini adalah mulai dari warna bola matanya. Misalkan warna bola matanya saya ingin warna, nah yang ini dia berubah. Kemudian ini eyelishnya mau seperti apa. Nah, warna hitam misalkan terserah Bapak Ibu. Walaupun nggak diwarnain berarti yang X saja. Alisnya juga disesuaikan, bulu mata, kemudian warna bibirnya mau seperti apa, misalkan merah atau ya terserah nanti Bapak Ibu disesuaikan saja. Ini untuk bagian mukanya. Nah, kemudian yang keenam itu di bagian kacamata. Kalau Bapak Ibu ingin membuat tokoh atau karakter yang berkerudung, nah di bagian kacamata ini. Jadi nanti digeser, di scroll ke bawah, itu akan ada gambar kerudung. Nah, ini gambar kerudung. Cuman Bapak Ibu ketika mau buat tokoh yang pakai kerudung, maka jangan dikasih rambut. Kalau dikasih rambut jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Ada kerudungnya, tapi rambutnya muncul keluar. Jadinya nggak bagus, gini kayak gini. Jadi kalau Bapak Ibu buat tokoh yang berkerudung, pas di awal model rambut, jangan diberikan rambut. Gitu, jadi biar nggak keluar. Kalau saya ingin pakai kacamata, misalkan, nah ini jadi berkacamata tokohnya. Jadi artinya kalau berkerudung berarti nggak bisa berkacamata karena dalam satu menu dianya. Ini warnanya juga bisa disesuaikan sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian menu berikutnya ini adalah bajunya. Bajunya banyak pilihan. Tadi misalkan karakter berkerudung, baju panjang ada di bawah. Jadi bisa dipilih juga baju panjang. Nah, misalkan saya pakaikan baju polos, warnanya disesuaikan. Misalkan saya pakaikan warna ini. Nah, ini warnanya. Ya. Celananya juga kita sesuaikan. Ini banyak pilihan celananya, yang free juga banyak Bapak Ibu. Nah, misalkan saya pakaikan celananya ini. Warnanya juga bisa diganti.
Nah, misalkan ganti warna ini. Kemudian sepatunya kita bisa ganti juga, ada beberapa item sepatu. Ini pakai boot, atau misalkan mau pakai yang ini, lebih casual, nah seperti ini. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu, ini ada gambar balon suara atau call out. Nah, kalau pakai ini, Bapak Ibu ini nanti si karakternya mau suaranya seperti apa. Maka kalau kita dialognya pakai bahasa Indonesia, maka Bapak Ibu pilih di sininya pilihannya cari yang ide. Ide itu berarti Indonesia, jadi suaranya suara Indonesia. Jangan sampai misalkan ketika berdialog kita belum setting suaranya, tulisannya tulisan Indonesia, tapi pas pelafalannya, pronunciation-nya itu bahasa asing gitu. Jadinya nggak bagus didengar. Kalau pilihan disesuaikan. Nah, ini suara laki-laki, misalkan agak berat, ini bisa kita pilih saja yang mana. Nah, misalkan saya suaranya yang ini. Yang huruf A ini adalah untuk menamai tokohnya. Ya, misalkan saya kasih nama di sininya, karakternya siapa namanya. Mohon maaf kalau ada nama yang sama. Nah, kemudian yang sebelahnya ini hanya untuk merubah background di belakangnya, background warna karakternya. Itu hanya untuk seperti itu saja. Kalau sudah selesai, kita klik done. Yang di huruf A itu, kita klik done. Nah, karakter yang tadi saya sudah buat, sudah ada di situ. Begitu Bapak Ibu, kompetensi yang pertama untuk membuat karakternya. Oke, silakan Bapak Ibu dicoba untuk pembuatan karakternya. Caranya seperti itu. Ini kompetensi yang pertama, kita membuat karakter. Bapak Ibu silakan buat karakter atau buat tokohnya, mau laki-laki mau perempuan, silakan, tergantung dari Bapak Ibu. Oke, sambil saya nunggu, kalau ada pertanyaan boleh Bapak Ibu kita diskusi, ditanyakan langsung, mikrofonnya boleh dinyalakan. Dari Bu Respati Anissa, kalau nggak ada pilihan yang ID di aplikasinya gimana? Nah Bapak Ibu, ketika nggak ada pilihan yang ID, nanti suaranya akan aneh. Nah maka kalau misalkan suaranya aneh, kita input suaranya direkam saja. Suara kita bisa dimasukkan gitu saja. Daripada nanti suaranya terdengar aneh kayak gitu. Nanti di kompetensi yang kedua kita akan coba memasukkan suara ya. Ini kayaknya lagi arah tantang sendiri ya, bikin karakter. Saya sudah bikin karakter. Oh, Bu Yayi sudah, Bu? Ya. Terus kalau untuk nambah karakter berikutnya berarti klik yang gambar orang ditambah ya? Iya, betul. Untuk menambahkan karakter baru kita buat lagi boleh seperti itu caranya. Ya, udah. Nuhun. Ada pertanyaan juga, kalau karakternya sudah jadi bisa diedit lagi? Tidak. Oh, kalau mau diedit lagi bisa.
Jadi Bapak Ibu, ini yang saya tampilkan itu di bawah karakter lambang pensil. Nah, itu bisa diklik, nanti bisa diedit lagi karakternya seperti itu. Bu Leni sudah buat, Bu Rahayu juga sudah. Pak Yosep pakai kerudung kumisan. Dengan kumisan dong Pak. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika buat karakter yang berkerudung, berarti jangan dipakaikan rambut ya. Jadi nanti rambutnya keluar kalau ada rambutnya. Santi masih belum berhasil install. Kalau buat kerudung yang di mana ya Pak Agung? Kalau yang kerudung di gambar kacamata Bu, yang menu kacamata, nanti scroll ke bawah ada model kerudungnya juga macam-macam, ada yang pos, ada yang berbunga, nanti disesuaikan. Ya, udah ketemu. Ya. Aneh. Kerudungnya jadi aneh. Pak, ya. Kalau ada gambar yang roda belanja itu berarti beli ya? Iya, kalau ada troli, gambar troli berarti kita beli itemnya, dipotongnya dari pulsa kita Bu, kalau untuk belinya. Itu untuk satu karakter aja atau gimana? Jadi kalau misalkan kita mau download item bajunya, ya berarti item baju itu kita download aplikasi, itu bisa dipakai untuk buat karakter berikutnya, itu bisa gitu. Oh iya, iya. No. Dari Bu Nurjana, kalau udah buat itu langsung nge-save, ya. Jadi kalau kita buat itu otomatis di-save. Ada yang kelewat juga. Kalau misalnya tidak ada ID, jadi pilih yang mana. Boleh yang mana saja Bapak Ibu. Tapi nanti ketika input suaranya, kita inputnya direkam, tidak ditulis. Gitu, biar nanti suaranya aneh. Kalau Pak Agung, kalau untuk pembuatan karakternya sampai berapa orang nih? Untuk karakternya ini bisa banyak Bu. Sudah buat ini karakternya banyak sekali. Ini juga ada buatan anak saya. Berapa buatan anak saya, jadi udah banyak sekali. Cuman nanti ketika kita buat skenario, dalam satu scene itu hanya bisa muncul 2 orang karena sistemnya dialog. Tapi misalkan kita sudah buat tokoh, misalkan 3 tokoh ABC. Di scene 1, misalkan yang muncul A sama B-nya. Di scene 2-nya bisa dimunculkan B sama C-nya. Gitu. Jadi nggak bisa langsung 3 tokoh, tapi hanya bisa dialog gitu, jadi 2 orang saja. Oh, jadi hanya 2 orang, dialog 2 orang antar dua orang aja gitu ya? Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Jadi nanti kalau misalkan ini gimana caranya kalau kita mau misalkan menampilkan bahan ajar kita. Kemarin ketika saya latihan di Pro Aulia itu ada yang dia menerangkan tentang hardware komputer. Kalau hardware komputer kan butuh ada gambarnya, gambar
CPU-nya misalkan, keyboard-nya, dan seterusnya seperti itu. Maka dia kombinasikan si Plotagon ini dengan aplikasi InShot. Jadi dia bikin dulu dialog seperti ini, kemudian di tengah-tengahnya dia nanti dikombinasikan dengan InShot, masukkan gambar CPU, penjelasannya apa, masukkan gambar keyboard, penjelasannya apa, nah seperti itu. Jadi bisa dikombinasikan. Kalau di Plotagonnya sendiri itu nggak bisa memasukkan gambar. Kalau cara merekam suaranya ini gimana, Pak? Oke, Ibu, ya Bu. Nanti di kompetensi yang kedua kita akan mulai merekam suaranya. Jadi nggak di pembuatan karakternya. Nanti kita akan di setting tempatnya. Nanti setelah ini kita langsung ke situ untuk perekaman. Cara memasukkan gambarnya bagaimana? Nah, kalau gambar di Plotagon ini memang nggak bisa, tapi bisa nanti dikombinasikan dengan aplikasi yang lain gitu ya. Nanti bisa dilanjutkan. Sekarang kita fokusnya ke Plotagonnya dulu, ke dialognya dulu. Ya, dari Plotagon ke InShot, kebalikannya. Kalau Pak Agung ada untuk mempercantik nggak? Mempercantik gimana Bu maksudnya? Maksudnya gini, ini punya saya kok kayak ini nih, ya. Kelihatan nggak? Ya. Face-nya tuh kan, saya pilihnya yang female ya. Ya. Nah, tapi munculnya kesannya masih ada kurang nggak female gitu ya. Kalau ada yang untuk bisa dari ini ya, dari untuk supaya kelihatan perempuannya gitu kan. Nah, bisa diubah dari bentuk mukanya, Bu. Terus nanti bagian wajahnya kan ada untuk mempercantiknya. Misalkan alisnya diganti gitu. Kemudian apa sih namanya tuh? Celak gitu ya, pakai celak bisa. Yang di mana? Di bagian muka. Yang digambar. Ya. Nah, diklik lagi yang itunya, yang kalau sudah saya edit lagi. Nanti kalau gambar bentuk mukanya di yang ke, nah ini untuk bentuk muka, ini bentuk mukanya disesuaikan. Nah untuk mempercantik ada yang gambar mata itu Bu. Oh yang itu. Nah gambar mata kita misalkan ingin lebih cetar membahana gitu ya, misalkan nah seperti ini. Iya. Itu jadi warna eyeshadow-nya, alisnya itu bisa kita ganti gitu seperti ini juga bisa. Udah bisa kelihatan tadi sekarang udah kelihatan udah perempuannya udah kelihatan. Iya. Matanya, alisnya ya berarti. Oke ya. Untuk pembuatan karakter sudah selesai. Kita akan masuk ke kompetensi yang kedua, setting tempat, setting posisi tokoh, memasukkan dialog, kemudian juga tadi cara merekamnya seperti apa. Kita akan buat itu. Nah, sekarang saya mau masukkan si tokoh yang tadi saya buat. Nah, ini yang pertama, kita akan mulai dengan setting tempat dulu. Bapak Ibu yang paling atas itu ada tulisan cafe, itu adalah tempatnya. Kita bisa ganti, kalau misalkan nggak mau di situ, kita klik kafenya, nanti akan diarahkan ke tempat yang memang ingin kita butuhkan. Nah ini, banyak yang free juga Bapak Ibu. Atau kalau misalkan ada tanda panah ke bawah, nah itu juga kita bisa download, itu free. Kalau kita klik yang keranjang, itu harus berbayar. Kita download tapi berbayar. Nah, misalkan saya mau tetap di cafe tempatnya, ini untuk setting tempat, jadi disesuaikan saja. Kemudian yang kedua, setting posisi karakternya. Misalkan yang perempuan ada di sini posisinya, nah jadi kasir gitu ya, seperti itu. Kemudian yang laki-lakinya duduk di situ, nah kayak gini. Ini untuk mengatur posisi tokohnya mau disimpan di mana. Oke,
Kemudian yang berikutnya, nah yang tadi pertanyaannya, gimana cara merekam suaranya? Bapak Ibu di bawah itu yang gambar balon suara, call out, kita klik itu. Nah ini, kita klik itu, misalkan siapa yang mau ngomong, misalkan yang perempuannya mau ngomong nih, kita bisa di situnya ditulis di sini, diketik untuk dialognya, atau yang gambar mikrofon itu kita rekam. Jadi tergantung nanti Bapak Ibu. Misalkan ini dialognya saya mau tuliskan saja, diketik saja. Nah, misalkan saya dialognya diketik seperti ini, itu jadi kita klik dulu tokohnya siapa yang mau bicara, kemudian yang tulisan netral itu artinya berarti ekspresinya. Ekspresinya kalau netral berarti memang datar. Nah, kemudian si yang laki-lakinya ngebales, kita tulis berarti yang laki-laki. Nah, ini ekspresinya mau apa? Ya, misalkan, nah seperti ini. Bapak Ibu kalau mau merekam suara, tinggal diklik saja yang gambar mikrofon itu. Jadi kita rekam suara kita. Nah, misalkan seperti ini. Ini untuk dialognya ya, Bapak Ibu. Jadi bisa diketik langsung di situ, atau kita bisa rekam juga. Kemudian yang gambar flash, yang halilintar itu adalah gambar adegan. Ini di sini off gambar adegannya. Kenapa? Karena tokohnya berjauhan, karakternya berjauhan. Kalau dia berdekatan, itu bisa melakukan adegan. Misalkan bisa salaman, high five atau cas gitu, itu bisa. Kemudian yang gambar lonceng itu adalah untuk memasukkan sound effect. Sound effect-nya sudah ada bawaan atau kita bisa download juga. Yang gambar nada itu adalah memasukkan musik. Yang gambar A, yang tulisan A ini adalah untuk memasukkan keterangan. Misalkan suatu hari misalkan pada suatu hari di kafe ini bisa rata kiri, rata kanan, ataupun center atau di tengah-tengah. Kemudian yang tulisan silent itu bisa kita tambahkan jadi bersuara ataupun enggak. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena ini tulisan ini harusnya ada di paling depan, jadi ada keterangan dulu. Misalkan pada suatu hari di kafe, baru dia ada dialognya. Caranya supaya dia ada di atas, jadi urutannya itu ditampilkan yang paling atas dulu. Maka yang tulisan ini harusnya ada di atas, maka lihat di sebelah kanan bawah, itu yang gambar titik 3, kita klik. Nah, ada tanda panah ke atas, itu akan nantinya dia menuju ke atas. Jadi nanti dia tampil pertama. Nah, ini. Oke, sudah selesai. Cara ngeceknya, kita klik gambar segitiga kiri atas. Ini untuk play-nya, untuk ngeceknya. Nah, seperti itu. Itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa memasukkan dialog, adegan, sound effect dan musik, kemudian juga keterangan-keterangannya. Gitu. Jadi bisa disesuaikan. Itu kompetensi yang kedua. Mangga Bapak Ibu silakan dicoba sebelum nanti dilanjutkan ke kompetensi yang ketiga. Kalau ada pertanyaan juga silakan.
Dialognya ditulis di mana? Dialognya ketika Bapak Ibu klik balon suara, nah itu langsung ada silakan masukkan teks. Nah, itu silakan diketik. Kemudian ada video tutorialnya, YouTube channelnya. Saya nanti upload, ini baru ada video tutorialnya. Nanti saya upload di channel YouTube saya. Nanti cari saja namanya Adun Maul, saya tuliskan. Untuk channel YouTube dan media sosial saya semuanya namanya Adun Maul. Jadi Bapak Ibu kita bisa silaturahmi di luar forum ini, boleh. Kemudian yang ketinggalan materi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti silakan ketika ngisi presensi itu akan ada link menuju ke materi kita hari ini. Waalaikumsalam. Sekali Kak. Kali Kak tuh. Pohon. Bapak Ibu, untuk kemudian kita bisa dalam satu film animasi ini, kita bisa buat beberapa setting tempat gitu ya. Jadi cara menambahkan setting tempatnya itu yang sebelah gambar balon suara, sebelah kiri, itu untuk membuat settingan baru, setting tempat yang baru gitu. Jadi bisa dalam satu film ini beberapa tempat. Mohon dijelaskan kembali fungsi sound. Nah, untuk sound ini, yang gambar lonceng ini untuk membuat sound effect. Jadi kita masukkan suara dulu, kemudian berdialog itu bisa. Kemudian musik juga sama, kita musik dulu muncul, kemudian nanti ada dialognya. Ya, betul seperti itu, bisa seperti itu. Kemudian saya sudah buat 2 karakter, tapi di create video hanya bisa memunculkan 1 karakter saja. Bapak Ibu dicoba setting tempatnya. Biasanya kalau setting tempatnya yang cuma 1 orang, yang munculnya nanti 1 orang. Setting tempatnya jangan, biasanya yang di depan komputer tuh, setting tempat depan komputer itu hanya 1 orang. Cari setting tempat yang bisa 2 orang. Jadi dipilih dulu setting tempatnya mau di mana. Itu jadi bisa memunculkan 2 orang. Kemudian ada lagi Bu Santi, saya mencoba memakai kerudung, tapi jadi tidak bisa kacamata. Iya, betul Bu. Jadi ketika kita membuat karena ada di menu kacamata, itu jadi 2 pilihan itu. Kalau mau pakai kerudung berarti nggak bisa berkacamata, seperti itu. Oke, Bapak Ibu silakan sambil melanjutkan. Kalau memindahkan posisi karakter gimana? Nah, Bapak Ibu ketika di setting tempat, nah misalkan saya coba lagi, nah ini di setting tempat, ada 2 tokoh, Bu Guru sama Ujang. Nah, kita klik, misalkan Bu Gurunya lagi berdiri di depan kasir, register. Nah, saya mau pindahkan tokoh Ujang ini. Oke, kita klik di situnya sitting to the right, misalkan saya pindahkan ke counter di sini. Nah, seperti ini. Jadi dia pindah. Itu caranya seperti itu. Untuk memindahkan posisi karakternya.
ini sudah bikin dialog, tapi setelah itu nggak ada yang bisa dipencet tombolnya. Maksudnya gimana, Bu? Tombol untuk apa nih? Kalau saya sudah membuat dialog, tapi ternyata loading, Pak Agung. Loading ya, Bu? Kenapa itu? Nah, biasanya dari handphonenya. Jadi memang si Plotagon ini agak berat. Dia kapasitasnya tadi 200 mega. Jadi kalau misalkan nanti kita buat Plotagon ini, jangan buka aplikasi yang lain. Gitu. Dialognya susah masuk ya. Dialognya susah masuk gimana, Bu? Jadi ketika kita dialognya dituliskan, misalkan seperti ini, saya nulis dialognya. Nah, misalkan saya tuliskan ini dialognya, ini dia akan otomatis masuk langsung. Otomatis masuk, jadi ketika kita play, nah play-nya yang gambar segitiga atas, itu kalau Bapak Ibu nanti dengarkan animasinya, itu akan ada. Nah, seperti itu Bapak Ibu, jadi dia otomatis masuk. Begitu Bapak Ibu, ada lagi? Atau saya selesaikan dulu materinya ya, tinggal sedikit lagi. Biar nanti kalau sudah asar bisa selesai. Oke, Bapak Ibu, kompetensi yang terakhir kita mau produksi video ini. Misalkan adegannya sudah selesai, dialognya sudah ditambahkan semua, misalkan siap untuk diproduksi. Maka Bapak Ibu ada tombol di sebelah kanan atas yang tanda panah ke atas itu, kita klik ini. Nah, dia akan minta render video. Pilihannya akan ada dua, export with subtitles atau export without subtitle. Jadi kita mau masukkan subtitle itu yang ada tulisan di bawahnya atau tanpa. Kalau saya sih lebih senangnya ada subtitlenya untuk memfasilitasi mereka yang modalitas belajarnya itu secara visual, jadi dia bisa baca. Nah, maka saya klik export with subtitle. Nah, ini akan proses rendering. Proses renderingnya ini tergantung dari satu panjang pendeknya video kita, animasi yang kita buat. Yang kedua, dari jaringan internet juga. Dan yang ketiga, ini dari kemampuan smartphone kita gitu. Jadi kalau RAM-nya bagus, ini bisa makin cepat. Itu dari hardware-nya. Oke, ini Bapak Ibu sambil kita tunggu. Ada yang mau ditanyakan dulu, Bu Rizky Silvina, maksimal berapa lama durasi video yang dapat kita buat? Kalau di sini tidak ada batas maksimalnya, jadi Bapak Ibu boleh sepanjang-panjangnya, cuman masalahnya adalah semakin panjang durasinya, maka proses renderingnya ini akan semakin lama. Dan kemudian ketika kita buat film animasi nggak terlalu panjang juga, asal memang si pesan yang mau kita sampaikan itu bisa delivery-nya bisa bagus gitu. Jadi intinya udah dapet, jadi nggak usah terlalu panjang juga. Kemudian dari Bu Lia, setelah buat dialog tapi saat didengarkan suara laki-laki padahal karakternya perempuan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita buat karakternya perempuan tapi ternyata jadi suaranya laki-laki, berarti pas setting kita membuat tokohnya itu belum tuntas. Jadi Bapak Ibu, ketika buat karakter, edit lagi karakternya, kemudian klik yang gambar balon suara, yang tulisan ide itu, nah di bawahnya akan ada pilihan beberapa suara. Itu dicoba satu-satu, karena ketika kita buat tokoh perempuan, tetap aja nanti ditawarkannya ada suara laki-lakinya. Jadi nanti dicoba satu-satu, dipilih yang mana gitu, yang memang
suaranya pas dengan karakter perempuan itu gitu. Nah, sepertinya kepenuhan memori HP-nya. Ya betul. Jadi ketika kita menggunakan Plotagon ini, harus ada free space yang memang buat kerja dari Plotagon ini. Ketika full, biasanya jadinya nge-lag gitu, itu yang terjadi. Jadinya muter-muter terus, yang sering terjadi seperti itu. Maka harus dikosongkan memorinya sedikit. Dari Bu Pratiwi, ketika kita membuat dialog, misalnya kalimatnya banyak, bisa copy paste kah kalimatnya? Bisa, Bu. Jadi nanti di copy paste silakan dimasukkan. Nah, Bapak Ibu, ini sudah selesai. Jadi nanti ini pilihannya, si videonya sudah selesai. Pilihannya adalah save to gallery, kita simpan di galeri kita, atau mau di-share ke WhatsApp, ke Instagram kita, atau kita mau masukkan ke InShot-nya langsung, mau diedit ulang juga bisa. Atau kita bisa masukkan juga ke YouTube. Gitu ya, misalkan saya mau masukkan saja dulu ke galeri biar nanti buat yang berikutnya. Nah, di sini kita save videonya apa? Kita kasih nama videonya, kemudian save. Oke, ini selesai. Nah, sampai sini sudah selesai semuanya Bapak Ibu, tinggal nanti adalah distribusinya. Distribusi ya tadi Bapak Ibu mau di Clipper, mau di Edmodo, di Google Classroom, nah, tergantung dari Bapak Ibu. Penempatannya mau di mana. Oke, selesai materi dari saya, Bapak Ibu. Silakan kita buka sesi tanya jawab. Jangan lupa untuk isi presensinya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kayaknya juga sudah terdengar suara adzan. Udah di-save ke galeri, kenapa nggak ada ya? Di search aja Bu, nanti takutnya diarahkannya kemana. Di search tadi namanya apa, di file manajernya. Hanya ada tulisan dan. Nah, sebelum tulisan dan itu biasanya diarahkan dulu ke mau di save galeri, mau di share kemana, itu biasanya diarahkan dulu ke situ. Ada lagi Bapak Ibu? Masih anteng ya? Nggak bisa gerak ya. Kenapa Apanya? ya? Nggak bisa diklik apa-apa. Nah, itu lagi. Jadi ketika menggunakan Plotagon biar lebih bagus, memorinya kosongkan juga. Terus jangan buka aplikasi dulu yang lain. Nanti fokusnya ke Plotagon. Biasanya suka nge-lag. Emang lumayan berat juga. Dibiarin aja dulu ya. Iya, boleh nanti di restart dulu Bu. Hasil suara videonya itu mirip suara gadis Google. Iya betul. Jadi kalau kita masukkan dialognya dengan teks, itu jadinya seperti suara mesin. Jadi pas pronunciation-nya atau pelafalannya dan intonasinya itu seperti suara mesin. Maka kalau saya sih sarankannya Bapak Ibu direkam. Jadi kita misalkan memainkan dua tokoh, dua karakter, maka kita berfungsinya sebagai dalang gitu ya. Dalang itu kita memainkan dua karakter tapi suaranya berbeda gitu. Nah, ini kita rekam saja bisa seperti itu.
Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ada ngomongnya bahasa Indonesia tapi aksennya India. Nah, tadi Ibu milihnya apa? Yang ide atau bukan? Nah, makanya ketika kita ngomongnya bahasa Indonesia tapi setting suaranya belum ide, nah jadi suaranya seperti itu yang terjadi. Jadi ketika kita buat karakter tokoh, maka pas di gambar balon suara arahkannya ke ide, ke Indonesia. Kak, saya juga bikin untuk suaranya udah ide bahasa Indonesia. Begitu saya kan ngetik ada terima kasih, ada sama-sama. Dia mengucapkannya same-same gitu. Nulisnya tapi udah betul, Bu, sama-sama Udah gitu. betul. Udah betul, Oh. tapi kok di suaranya itu same-same. Iya. Jadi kalau memang butuh pronunciation-nya sama intonasinya, kalau saya sih sarankannya lebih baik direkam. Gitu. Bapak Ibu jangan lupa untuk isi presensinya. Di Bitly presensi animasi, di situ saya cantumkan link untuk grup Telegram. Jadi nanti kita ada follow up-nya, insya Allah ada offline-nya juga gitu. Nanti insya Allah ada follow up dari Dinas Pendidikan. Kemudian juga di situ ada link untuk materi hari ini, untuk contoh video ada di situ. Bapak Ibu, ini sudah asar. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup saja ya, atau gimana? Pak, presensinya kan di awal sudah. Sekarang ya. Tapi belum punya linknya. Linknya saya masukkan ke kolom chat saja untuk link materi hari ini. Presensinya sekali ya Pak Agung? Ya, sekali aja, Bu. Udah. Saya masukkan di kolom chatnya untuk link materi hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari lagi. Insya Allah malam ini saya upload tutorial Plotagon yang lengkap di channel YouTube saya. Ya, biar bisa dibolak-balik. Ya, betul. Ya. Jadi nanti bisa diulang-ulang lagi. Kalau Pak Agung, kalau mau pakai Plotagon supaya kita di Plotagon, nah maksudnya tadi menutup aplikasi yang lain gimana? Ya, jadi Ibu tidak buka aplikasi yang lain. Misalkan di situ punya beberapa aplikasi, itu di close dulu. Kemudian nanti yang dibuka hanya Plotagon saja untuk membuat animasi itu. Jadi khusus di situ biar nanti kerja RAM-nya tidak terlalu berat. Kadang kalau RAM-nya terlalu berat kerjanya itu yang terjadi nge-lag gitu. Iya, makasih. Saya kira Pak Agung mungkin bisa ini karena kan kalau nunggu teman-teman yang lain kayaknya banyak nih. Ya Pak, mau Pak Ketua. Kita nunggu apa? Sudah kali ya? Kayaknya pada asik juga nih. Iya, sedang khusyuk masing-masing. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai untuk pelatihannya meskipun secara virtual. Jadi saya sampaikan hanya dasarnya saja, tidak terlalu mendalam, biar nanti Bapak Ibu bisa eksplor sendiri gitu ya. Kemudian berikutnya juga saya mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf untuk segala ucapan saya jika ada yang memang kurang berkenan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Semoga Iya, sama-sama. ilmunya terus bertambah, bermenjadi ladang amal.